وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd, alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fillah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kembali bermuajahah di kajian Kamis sore pada asar. Kiranya kita tetap dalam keadaan istiqomah di atas jalan yang Allah ridho. Karena jalan yang Allah ridho adalah jalan yang panjang, jalan yang tidak banyak orang yang menempuhnya. Artinya semoga panjenengan semua ini termasuk hamba-hamba yang terpilih. Kemudian yang ketiga, jalan yang banyak rintangannya. Sudah jalan yang panjang, banyak rintangan, sehingga tidak banyak orang yang mau menempuhnya. Maka orang-orang yang menempuh di atas jalan ini adalah orang-orang yang terpilih, adalah orang-orang yang Allah berikan kekuatan dan kemampuan. Dan semoga hingga nanti kita berjumpa dengan Allah masih dalam keadaan menjadi hamba Allah, istiqomah di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa teritikad bi qalbi wa qaulu bil lisan wal afalu bil arkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uswatuna wa qudwatuna, yang kita berharap kiranya jalan yang kita tempuh adalah jalan yang Rasul pernah melaluinya, yang mencontohkannya, sehingga kelak di ujung jalan ini kita akan mendapat bagian dari syafaatul uzma beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memasuki awal minggu kedua Rajab 1441 Hijriah, kaum muslimin mendapatkan banyak suguhan yang tidak pernah disangka-sangka, tidak pernah dikira-kira gitu ya, tidak pernah diprediksikan. Jadi munculnya apa yang kemudian hari ini disebut dengan wabah COVID-19 atau virus corona. Kalau kemudian kita melihat ya di dalam sejarah panjang kehidupan Rasul dan para sahabat, apakah yang seperti ini pernah terjadi? Kemudian yang kedua, di masa Rasulullah, apa peristiwa yang paling membuat guncang kaum muslimin? Jadi yang pertama berkaitan dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW yang kemudian kita hubungkan dengan bulan Rajab. Maka ada 4 peristiwa besar yang diantaranya sangat mengguncang kehidupan Rasulullah SAW. Dan yang kedua yang akan kita bahas adalah, adakah di masa Rasul atau sahabat peristiwa yang mirip dengan wabah COVID-19 ini? Ikhwan wa akhwati fillah, ketika kaum muslimin memasuki bulan Rajab, biasanya ingatan kita langsung masuk di peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi peristiwa memang yang paling populer di bulan Rajab. Kemudian latar belakang dari Isra dan Mi'raj ya, sebagian kaum muslimin tahu, sebagian yang lain tidak mengetahui. Padahal ini menjadi penting agar supaya kita bisa memaknai lebih baik peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini diawali dengan 3 peristiwa yang sangat menyedihkan Rasulullah. Yang pertama, dakwah beliau ditolak di Mekah dengan penolakan yang sampai pada batas fisik. Kezaliman yang dilakukan sudah bukan lagi dalam bentuk verbal, kata-kata atau kalimat,
tapi sudah dalam bentuk fisik. Penyiksaan yang kemudian sudah sampai di luar batas nalar, mencambuki para budak yang muslim dari mulai pagi hingga petang. Jadi ada shift-shiftnya gitu, mencambuki kaum muslimin, termasuk yang dialami oleh Bilal bin Rabah, termasuk yang dialami oleh sahabat-sahabat Rasul yang lain seperti putra dari Yasir yang bernama Ammar radhiyallahu anhum ajma'in. Semua sahabat ini mengalami siksaan luar biasa. Dan itu tentu membuat Rasul sebagai seorang leader yang sangat peka gitu ya, ketika melihat pengikutnya mengalami penyiksaan sampai di luar batas nalar manusia. Beliau mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Belum selesai itu, Rasulullah, para sahabat dan keluarga beliau besar beliau dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib itu kemudian diboikot, ya, ditaruh, dikumpulkan di sebuah celah di antara dua bukit, namanya Si'ib Abu Thalib. Jadi diboikot di Si'ib Abu Thalib, tidak boleh terjadi transaksi ekonomi maupun transaksi sosial, nggak boleh berjual beli, nggak boleh menjual, nggak boleh membeli ya, barang-barang masyarakat Mekah dan sekitarnya. Mereka benar-benar diisolasi. Bukan hanya itu, tetapi juga secara sosial, tidak boleh menikahkan, mengkhitbah, ya, menta'arufkan anaknya dan seterusnya atau keluarganya. Dan itu terjadi dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10, berarti 3 tahun. 3 tahun Rasul, keluarga dan para pengikut beliau menjalani masa-masa yang sangat sulit, di boikot, ya, di karantina, di isolasi lebih tepatnya. Kalau di karantina itu kan dalam rangka diselamatkan. Kemudian yang ketiga, setelah kemudian beliau melihat penderitaan yang dialami oleh para sahabat dengan siksaan yang luar biasa, dilanjutkan dengan pemboikotan yang beliau alami, dilanjutkan berikutnya setelah pemboikotan itu dicabut di tahun ke-10 kenabian, paman beliau wafat, paman yang melindungi dakwah beliau wafat, diikuti dengan istri yang paling beliau cinta. Paling beliau cinta karena memang Ibunda Khadijah itu ketika dinikahi Rasul sampai wafatnya tidak pernah dimadu. Rasul tidak pernah berpoligami saat Ibunda Khadijah menjadi pendampingnya. Rasul menjalankan syariat poligami setelah beliau hijrah di Madinah. Itu pun setelah Ibunda Khadijah wafat. Sehingga beberapa ulama menyebutkan istri-istri Rasulullah yang ada di Madinah itu seandainya kemudian digabung potensi baiknya, itu tidak bisa mengungguli Ibunda Khadijah. Makanya meskipun Ibunda Khadijah wafat, sampai Rasul wafat itu nggak bisa move on. Jadi beliau itu nggak bisa move on dari cintanya terhadap Khadijah. Itu yang kemudian menjadikan beberapa istri Rasul, wabil khusus Ibunda Aisyah itu cemburu berat terhadap wanita yang sudah meninggal, ya, tapi cemburunya luar biasa. Karena Ibunda Khadijah ini wanita yang, ya apa ya, kemudian ada seorang pelatih bola yang pernah disebut the only one gitu. The only one atau apa itu? Siapa? Jose Mourinho yang melatih Tottenham ya. Tapi tadi malam kalah Pak ya. Tersisih dari Piala FA ya. Kalah melawan tim Garuda Pak ya. Jadi bagaimana kemudian Ibunda Khadijah ini juga wafat. Dan itu membuat Rasulullah itu sedihnya bertambah-tambah. Di kesedihan yang bertambah-tambah ini kemudian puncaknya sudah mengalami siksaan luar biasa, termasuk beliau. Rasul itu bukan hanya dilecehkan atau dibully secara verbal, tapi bahkan secara fisik. Beliau sholat kepalanya diinjak, dilumuri dengan isi perut unta. Ini sudah luar biasa cara mereka memusuhi Rasulullah. Sampai kemudian ketika istri meninggal, paman meninggal, ya, dakwah ditolak di Mekah, dia memutuskan untuk ke Taif yang pernah kita bahas ya. Dan di Taif ternyata justru disambut dengan lemparan batu, sampai kemudian beliau pulang kembali ke Mekah dalam keadaan beliau dihina-hinakan oleh masyarakat Taif. Ini kan kesedihannya sudah berlipat-lipat. Ini kalau sudah manusia biasa stres berat sudah. Paling sudah kalau mengalami hal seperti ini ya, yang dipilih jalannya bunuh diri atau paling tidak masuk ke Karangmendor gitu. Jadi kan besok Karangmendor. Tapi Rasulullah tidak. Jadi bagaimana kemudian beliau memiliki kekuatan mental dan batin serta ruhiyah yang luar biasa. Lah di batas inilah kemudian Allah, zat yang maha tahu,
kemudian memperjalankan beliau dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yang kemudian para mufasir, para ulama tafsir menyebutkan bahwa ini adalah cara Allah menghibur Rasul. Jadi Isra Mi'raj ini di samping kemudian yang kita tahu perintah sholat saat Mi'raj gitu kan, kemudian yang kedua berlaku di malam hari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Yang tempat di Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang sangat diberkahi, meskipun sampai hari ini kaum muslimin belum bisa membebaskannya dari Israel ya. Tapi merupakan janji Allah bahwa kelak akan kembali bisa bebas Palestina, sehingga bisa menjadi tempat yang nyaman dan damai bagi tiga agama yang menganggapnya sebagai tempat suci. Bapak Ibu dirahmati Allah, itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kaitannya dengan di bulan Rajab ini kita disibukkan dengan sebuah opini besar ya tentang COVID-19. Apakah ini pernah terjadi di masa Rasul dan sahabat? Jawabannya pernah. Korbannya lebih banyak. Ya, kalau kemudian kita teliti ya dalam berbagai media, kalau media resmi Tiongkok sih menyebutkan 3.100 sekian, mungkin hari ini 3.200 sekian. Tapi kalau kemudian kita rujuk sumber-sumber, katakan Al Jazeera gitu ya, yang tidak memiliki pretensi terhadap kepentingan politik Tiongkok, kita lihat angkanya kan sudah di atas 5.000 yang meninggal. Bagaimana ini di Wuhan saja atau di Cina saja ya, belum di tempat yang lain. Konon kabarnya tadi pagi saya melihat ya informasi di media audiovisual ya, di televisi, korban terbanyak kedua setelah Tiongkok itu justru Italia. Kemudian jadi menarik, sehingga kemudian Coppa Italia sementara digeser jadwalnya gara-gara virus corona. Bukan corona ikut main bola, tapi memang dikhawatirkan terjadi interaksi penonton yang demikian banyak dan itu berbahaya ya. Jadi bagi penggemar Juventus sama Milan, mohon maaf itu ditunda ya, mungkin nanti dipindah ke Stadion Brawijaya pertandingan. Yang menarik di masa Sayyidina Umar. Jadi di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah ya, khalifah kaum muslimin, yang kekuasaannya ke utara itu sampai ke Syam, hampir menyentuh Turki ya, Selat Bosporus. Kemudian kalau ke selatan sampai ke Yaman, kalau ke barat sampai ke Maroko ya, Afrika Barat. Kalau ke selatan, kalau ke timur sampai ke negara yang penuh dengan tan itu. Dari mulai Afghanistan ya, di atasnya ada Uzbekistan, Turkmenistan gitu ya, dan seterusnya. Itu kekuasaan yang dimiliki oleh Sayyidina Umar waktu itu. Dan suatu hari beliau beserta beberapa sahabat besar ya, kibarus sahabat, akan mengunjungi Syam. Ya, jarak antara Madinah dengan Syam itu kurang lebih 1230 kilo. Jadi ketika kemudian jarak Mekah ya, dikurangi dengan Mekah Madinah sekitar 500-800an kilo. Jadi waktu itu Sayyidina Umar bersama beberapa sahabat besar dari Madinah ya, pusat ibu kota negara, menuju ke Syam. Syam itu kalau sekarang terdiri dari 4 negara, ada Palestina, Yordan, Lebanon, sama Suriah. Itu dulu namanya Syam. Ibu kotanya di Damaskus, Damsyik kalau dulu disebut. Nah ketika Umar bersama para sahabat itu bergerak ke sana menuju ke Syam, sebelum masuk pintu gerbang Syam itu sudah ditahan oleh gubernur Syam, namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini sahabat besar, sahabat yang dikenal sebagai orang yang sangat dipercaya oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasul menyebutnya sebagai Al-Aminul Ummah ya, kepercayaannya umat. Pada saat Sayyidina Umar sudah mau masuk ke Syam, dihadang oleh gubernur ini, dihadang oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sambil Abu Ubaidah Al-Jarrah mengatakan kepada sang khalifah, wahai Amirul Mukminin, jangan masuk dulu ke Syam. Anda rundingkan dulu dengan seluruh pengiring panjenengan. Kenapa? Karena hari itu Syam sedang dilanda wabah ta'un. Wabah ta'un, persa ta'un sebenarnya. Ta'un itu penyakit yang bersumber dari tikus. Kalau sekarang namanya pes gitu ya. Jadi ditularkan melalui kutunya tikus, berpindah dari satu tikus ke tikus yang lain, kemudian disebar di tengah-tengah kehidupan manusia melalui macam-macam piring, makanan dan seterusnya. Nah, ketika kemudian terjadi wabah ta'un dan
saat itu memang masih belum ditemukan ya obat ya, yang secara khusus bisa menghindarkan orang dari penyakit ini, sehingga disebut sebagai wabah yang sangat ganas. Bahkan di dalam catatan sejarah Al-Bidayah wa Nihayah itu dituliskan korban waktu itu mencapai 25.000 orang seluruh Syam. Di seluruh Syam itu ada 25.000 orang yang meninggal ya, bersebab pes ini atau ta'un ini. Dihadang oleh Abu Ubaidah al-Jarrah, wahai Khalifah, jangan masuk dulu karena Syam saat ini sedang terkena wabah ta'un. Coba dirundingkan dulu. Maka dirundingkan, beliau bertanya kepada sahabat-sahabat Muhajirin, bagaimana ini? Kita masuk Syam atau kita balik ke Madinah? Jawaban sahabat-sahabat Muhajirin terpecah jadi dua. Ini orang-orang yang ada di dalam Syam, negeri Syam, ini pasti mengharapkan jenengan masuk oleh Khalifah. Mereka pasti senang, bersemangat untuk kembali sembuh kalau presidennya masuk, rajanya masuk. Sebagian sahabat mengatakan, wahai Khalifah, sangat berbahaya kalau kita masuk, karena Rasulullah menyampaikan la dharara wa la dirara fil Islam. Ya, ini hadis ini. Tidak ada yang boleh bahaya dan membahayakan dalam Islam. Kalau kita memaksa diri masuk, berarti kita masuk dalam tungku api. Maksudnya bunuh diri dalam tanda petik. Kita balik saja ke Madinah. Udah sampai kemudian tanya ujungnya kepada ahlul fathu Makkah. Jadi bertanya kepada para sahabat besar yang dulu ikut dalam pembebasan Mekah. Ini sahabat-sahabat istimewa. Ditanya oleh Sayyidina Umar, bagaimana menurut pendapat kalian? Maka para sahabat-sahabat alumni Fathu Makkah mengatakan, kembali ke Madinah. Kita kembali saja ke Madinah. Itu diperkuat dengan kalimat Abdurrahman bin Auf ya, radhiyallahu an. Beliau mengatakan kepada Khalifah Umar, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau ingat kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika ada wabah penyakit gitu ya, yang sudah mengepidemi atau apa namanya, endemi atau epidemi, yang sudah mengepidemi sebuah wilayah, maka yang belum masuk tidak boleh masuk, yang sudah di dalam tidak boleh keluar. Itu kalimat Rasulullah. Jadi kalau ada wabah penyakit yang sudah seperti itu wabahnya, ya, masif gitu ya, maka kalimat Rasulullah, yang ada di dalam jangan keluar, yang masih di luar jangan masuk. Maka Sayyidina Umar mengatakan, seakan-akan saya baru mendengar hadis itu, padahal pernah beliau mendengar dari kalimat Rasul. Mungkin lupa dan kemudian diingatkan Abdurrahman bin Auf, maka kemudian diputuskan Umar ibn Khattab bersama para sahabat besar dari Madinah tadi balik lagi ke Madinah, nggak jadi masuk ke sana. Abu Ubaidah al-Jarrah sebagai gubernur sempat kecewa, bahkan kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, tidakkah panjenengan merasa mengecewakan penduduk kami, orang-orang Syam? Tidakkah panjenengan ingin melihat mereka dulu, keliling melihat mereka tersemangati, setelah itu balik lagi ke Madinah? Panjenengan masa tidak berani melawan takdir dalam tanda petik? Jenengan tidak mengikuti, bukan melawan takdir, jenengan kok tidak mengikuti takdir? Takdirnya sudah di sini, ya masuk Syam. Kata Sayyidina Umar kepada Abu Ubaidah al-Jarrah, ya Abu Ubaidah, sesungguhnya aku menghindari sebuah takdir untuk memasuki takdir yang lain. Artinya Sayyidina Umar ingin menyampaikan, bukan berarti kalau saya sudah sampai di sini maka takdir saya harus masuk, enggak. Saya bisa memilih untuk masuk atau menghindar. Ya, sama dengan kalau kemudian kita berada di depan tebangan tebu, itulah tebangan tebu ya. Waktu masih kecil diajak teman. Udah di depan tebangan tebu, kita ingat itu ya, kalimat guru ngaji kita bahwa setiap ros tebu hasil curian itu bisa menjadi gugatan berat di Yaumul Mahsyar. Wah, kita ingat, waduh berat itu. Maka kemudian teman kita bilang begini, oh sudah di tebangan kok harusnya masuk itu ya. Takdirnya ya kita harus masuk. Dan kemudian kita bilang ya tidak begitu. Takdirnya di sini itu saya masih bisa memilih masuk kemudian mengambil tebu atau saya kembali pulang tanpa tebu. Karena saya bertanggung jawab atas tindakan saya. Saya di nomor begitu. Meskipun sudah nyampe Syam, tapi saya masih punya kesempatan untuk memilih takdir saya, masuk atau kembali ke Madinah. Jadi saya menghindari sebuah takdir untuk masuk dalam takdir ini. Itu kalimat yang sangat terkenal dari Sayyidina Umar berkaitan dengan kondisi wabah ta'un ini. Dan akhirnya kemudian beliau kembali ke Madinah dalam keadaan berleleh air mata. Karena Pak Abu Ubaidah al-Jarrah ini, gubernur Syam ini,
Setelah itu kemudian kembali ke Syam. Sayyidina Umar itu nulis surat kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, niatnya agar supaya Abu Ubaidah itu keluar dari Syam, diobati di Madinah sampai sembuh. Tapi Abu Ubaidah Al-Jarrah mengatakan, dan beliau tahu ketika Umar menyurati beliau itu, ya Abu Ubaidah, sungguh aku merindukan engkau. Mari berdiskusi dengan kami di sini untuk memutuskan yang terbaik buat masyarakat Sam. Tapi aku ingin berbicara dengan engkau langsung di Madinah. Datanglah engkau ke Madinah. Abu Ubaidah Al-Jarrah tahu dan paham gaya Umar berkomunikasi. Maka ketika membaca surat sang khalifah, beliau merasa, ini pasti Umar ingin agar supaya aku selamat dari wabah taun. Tapi tidak, karena Pak, aku gubernur mereka, tidak boleh meninggalkan mereka. Dan beliau kemudian membuat surat balasan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu an untuk tidak datang ke Madinah dan tetap membersamai rakyatnya, masyarakatnya. Dan akhirnya beliau benar-benar menjadi seorang syahid bersebab ajal tentu saja akibat dari penyakit taun yang beliau derita. Jadi sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma ini adalah dua sahabat yang meninggal bersebab wabah taun yang terjadi di Syam. Jadi sempat terjadi wabah seperti hari ini di sebuah wilayah yang bernama Syam di masa kekhalifahan Umar. Dan keputusan yang diambil waktu itu adalah di karantina. Jadi berdasarkan sabda Rasul, kalau sudah ada wabah seperti itu, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk, karena sama-sama membahayakan diri maupun orang lain. Jadi di karantina, memang harus di karantina, ya. Dan pada akhirnya sebagai penutup, ketika kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah ini wafat, digantikan oleh Sayyidina Umar mengirim seorang gubernur baru yang bernama Amr bin As. Dan ini memang berat, karena posisi Amr bin As waktu itu masih sehat, ya, seger buger. Dia masuk, kan tadi dilarang, iya kalau tidak ada sebab-sebab yang bersifat doror atau sangat penting, darurat gitu ya. Maka dimasukkanlah Amr bin As ke Syam. Dan ketika beliau masuk di Syam, kita kenal bahwa Amr bin As itu adalah seorang laki-laki yang sangat-sangat cerdas. Nanti kita lihat dalam pertikaian politik antara Muawiyah dan Ali betapa cerdasnya Amr bin As ini. Jadi ketika Amr bin As itu mau masuk ke Syam, beliau dalam keadaan sehat, beliau mau memikirkan dulu, mendiagnosa dulu. Kalau nanti saya masuk ke Syam, apa yang harus saya lakukan? Maka beliau coba mempelajari pola dari penyakit taun ini, sampai kemudian sampai pada sebuah kesimpulan, penyakit taun itu ibarat api, yang kalau para penderitanya itu ngumpul, maka makin memperbesar apinya. Maka kemudian dipisahkan dengan jarak yang jauh. Jadi seluruh penduduk Syam yang sudah terjangkit taun itu disuruh pergi ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Jadi mereka dikarantina di sana, tidak berada di kota. Yang kemudian atas izin Allah, qadarullah, dengan cara seperti ini kemudian bisa bersih dari penyakit taun untuk kota Syam itu ya, untuk Syamnya. Sedangkan orang-orang yang diisolasi di berbagai pegunungan tadi sebagian besarnya meninggal dunia sebagai syahid ya. Orang yang mati syahid, salah satu tandanya atau salah satu ujian yang diberikan oleh Allah ketika meninggal bersebab taun itu kan kalimat Rasulullah SAW, asalkan mereka sabar dengan penyakit itu, seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Mu'adz bin Jabal tadi. Jadi pada akhirnya disebar orang-orang yang sudah suspek taun di bukit-bukit, gunung-gunung, kemudian yang di kota disterilkan dari orang yang sudah suspek taun, bersih itu. Maka beberapa lama setelah itu, beberapa bulan setelah itu, Damaskus ya, kemudian wilayah Syam secara keseluruhan itu bersih dari penyakit taun. Ya, saya nggak tahu kalau kemudian teori ini diberikan ke Wuhan gitu ya, diberikan ke Hubei, Cina, apakah kemudian mereka juga mau melakukannya, atau paling tidak konsep yang dilakukan oleh Amr bin As ini, yang punya penyakit ini disendirikan. Kalau di Indonesia kan di pulau apa tuh ya, sudah disiapkan orang-orang yang sekiranya suspek corona dalam jumlah yang masif, diletakkan di beberapa tempat, beberapa pulau. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ya, apa yang melatar belakangi, dan kemudian yang kedua sikap ya, syariat ketika berbicara tentang wabah penyakit. Mungkin ada yang mau disampaikan? Kelihatannya tidak ada nih, semuanya mikir corona gitu ya. Corona roda 4 gitu ya. Semoga kita semua, seluruh kaum muslimin ya, negeri ini dan negeri
yang lain terbebaskan dari wabah virus ini, dan kiranya Allah memberikan kesembuhan bagi yang sudah terjangkiti, dan Allah menetapkan kebaikan, keberkahan dan hikmah bagi kita semua ketika melihat fenomena ini, betapa sangat butuhnya kita dengan Allah, sangat lemahnya kita, dan betapa maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.